Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lestari Alsofi, Dewan Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang dengan NPM 193104108. Di sini saya akan membahas kembali mengenai geometri ruang. Namun untuk kali ini materi yang akan saya sampaikan berbeda, di mana pada materi kali ini saya akan menyampaikan mengenai jarak antar titik ke bidang. Nah, sebelum memulai pembahasan materi berikutnya, kita ulas kembali materi minggu lalu, di mana kita membahas mengenai pengertian geometri sendiri. Untuk pengertiannya, suatu bentuk geometri yang tidak terletak pada bidang datar, namun suatu bentuk geometri yang terletak pada suatu benda berdimensi 3 maupun suatu bangun ruang yang dapat diisi. Untuk contohnya kemarin ada balok, kubus, prisma, limas, tabung, dan yang lainnya. Dan untuk objek bahasanya ada 4, yaitu titik, di mana kita membahas titik jarak antar titik ke titik. Yang kedua ada garis, kita membahas jarak antar titik garis. Yang ketiga ada sudut, kita akan membahas jarak antar titik ke sudut. Dan yang keempat atau yang terakhir, kita akan membahas mengenai bangun datar dan bangun ruang itu sendiri. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi. Untuk yang pertama kita harus mengerti apa sih pengertian jarak antar titik ke bidang. Nah, dapat kita ketahui bahwa jarak titik ke bidang adalah panjang ruas garis yang ditarik dari suatu titik sampai memotong tegak lurus suatu bidang. Yang dapat kita misalkan pada saat kita akan menentukan jarak dari titik T yang terletak di luar bidang alfa ke bidang alfa. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut ada langkah-langkah yang dapat kita perjelas atau yang dapat kalian lihat dari gambar, di mana langkah-langkahnya. Dari titik P, titik yang di atas ini, dapat kita tarik garis ke titik M atau ke garis M yang berada di bawah, yang tegak lurus terhadap bidang alfa. Bidang alfa itu adalah bidang yang berwarna biru. Yang berwarna biru ini adalah bidang alfa. Nah, dari situ perlu kita ingat bahwa garis M alfa apabila garis M setidaknya tegak lurus terhadap dua garis yang berpotongan pada bidang alfa. Nah, untuk yang kedua, tentukan titik tembus garis M terhadap bidang alfa. Yang dapat kita misalkan, titik tembus ini adalah Q atau jarak titik P ke bidang alfa adalah panjang garis P ke Q. Nah, dari situ untuk titik yang terletak pada dari pengertian tersebut, untuk titik yang terletak pada bidang di alfa, mungkin dapat kita contohkan di bidang yang berwarna biru ini kita buat ada titik K, atau titik H, atau titik I, atau titik yang lain. Maka titik yang terletak pada bidang alfa tersebut adalah jarak dari titik ke bidang itu 0. Maka jarak dari titik ke bidangnya adalah 0 jika titik itu berada di bidang alfa. Kemudian untuk yang berikutnya, nah apa sih aplikasi kita mempelajari jarak antar titik ke bidang dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama pada bidang teknologi, di mana kita dapat menstimulasi dunia video game 3 dimensi, atau seperti pengertiannya tadi, di mana geometri ruang ini kita membahas mengenai karya 3 dimensi. Nah, untuk rocastingnya kita dapat membantu meningkatkan pemrosesan pada saat kalkulasi yang dilakukan untuk garis vertikal di layarnya. Nah, untuk aplikasi yang kedua, dapat kita kaitkan di bidang arsitektur seperti pada contoh yang minggu lalu, di mana di bidang arsitektur ini sangat membantu sekali dalam meningkatkan estetika, harmoni, dan nilai religius dari bangunan-bangunan, di mana ukuran dari bangunan tersebut harus simetris atau harus benar-benar itu tuh benar banget gitu loh. Tetapi juga selain itu juga bisa membantu mengurangi berbagai bahaya yang diakibatkan oleh angin atau mungkin ada kendala-kendala yang lain seperti itu. Nah, untuk penerapannya yang ketiga bisa kita terapkan pada bidang seni, di mana dapat kita terapkan dalam pembentukan bentuk
yang merupakan hasil dari penggunaan bentuk-bentuk geometris seperti lingkaran, segitiga, persegi, atau segi delapan, atau yang lainnya. Kemudian kita satukan sehingga dapat membentuk sebuah karya seni yang bagus seperti itu. Nah, untuk yang lebih mendetailnya lagi dapat kita lihat pada saat kita membuat lukisan atau pahatan, karena kalau lukisan kan karyanya mungkin belum begitu terlihat ruang, tapi kalau untuk pahatan kan itu sudah terlihat ruang atau sudah terlihat seperti bangunan 3 dimensi. Nah, pada bagian itu sangat mempengaruhi sekali perhitungan jarak antar titik ke bidang. Nah, untuk yang selanjutnya langsung kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soalnya, pada limas beraturan terdapat titik T di mana dengan alas ABCD. Panjang rusuk tegaknya adalah 25 cm dan tegak rusuk alasnya adalah 7/2 cm. Kemudian hitunglah jarak titik T ke bidang ABCD. Nah, untuk mengetahui berapa sih jarak titik T ke bidang ABCD, dapat kita lihat atau untuk yang pertama kita gambar dulu. Kita gambar limas segi 4 beraturan di mana T merupakan titik puncak dari alas ABCD. Kemudian mungkin dapat kita tarik garis antara A ke C atau B ke D. Itu kan di tengah-tengah atau perpotongan pada garis AC dan AB kita beri titik E. Nah, kemudian dari titik E tersebut kita tarik garis ke atas sampai pada titik T. Nah, nanti titik ET atau TE tersebut yang akan kita hitung. Nah, sebelumnya untuk memudahkan kita menghitung jarak antar titik T ke E, kita hitung dulu jarak antara A ke C. Ini sebenarnya enggak harus A ke C ya, tapi AC atau BD itu juga boleh. Tapi kalau di sini saya pakainya yang AC, di mana kita dapat menggunakan rumus Pythagoras, yaitu AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat, di mana AC sama dengan akar dari 7/2 kuadrat ditambah 7/2 kuadrat, sehingga AC sama dengan akar dari 98 ditambah 98. AC sama dengan akar dari 196, sehingga diketahui AC adalah 14. Nah, dari situ ini kan yang akan kita carikan jarak antara T ke E, di mana TE merupakan perpotongan antara garis AC ke garis BD, sehingga untuk mengetahui panjang TE tersebut kita hitung dulu jarak antara A ke E, sehingga nanti kita gunakan rumus pada teorema Pythagoras. Nah, untuk jarak A ke E-nya sendiri itu kan setengah dari A ke C. Jarak AC adalah 14, maka setengah dari 14 adalah 7. Jadi langsung dapat kita ketahui bahwa jarak dari A ke C adalah 7. Nah, dari situ kan kita udah punya gambaran atau kita udah punya beberapa nilai, sehingga kita dapat menghitung berapa sih jarak dari T ke E sesuai yang tadi menggunakan rumus teorema Pythagoras. Dapat kita cari bahwa TE sama dengan akar dari TA kuadrat dikurangi AE kuadrat, di mana TE sama dengan akar dari 25 kuadrat karena panjang rusuk tegaknya adalah 25, kemudian dikurangi 7 kuadrat, di mana 7 kuadrat itu sudah kita ketahui tadi ya, AB sama dengan 7 kuadrat. Kemudian TE sama dengan akar dari 625 dikurangi 49. TE sama dengan 5 akar dari 576. Maka dapat kita ketahui bahwa TE adalah 24 cm. Sehingga dari perhitungan tersebut dapat kita ketahui, maka jarak T ke E atau jarak titik T ke bidang ABCD adalah 24 cm.
Mungkin mungkin sampai sini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.